Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom, tapi insya Allah apa yang kita lakukan ini betul-betul menjadi pembuka keberkahan di dalam umur dan rizki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti yang rutin kita lakukan di pertemuan kita membaca hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Arba'in Nawawiyah. Dan alhamdulillah pertemuan terakhir kita sudah bahas hadis yang ke-11, yaitu hadis dari Sayyidina Hasan tentang perkataan Nabi, dak ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang meragukan dan kerjakan apa yang tidak meragukan. Kalau nggak salah itu hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-11. Maka saat ini kita masuk hadis ke-12. Yaitu hadis yang ke-12 ini juga hadis sangat singkat sekali. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, dari bagusnya agama seseorang, dari sempurnanya agama Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak ada keperluannya. Dia meninggalkan apa yang tidak ada gunanya. Rawahu al-Imam Tirmidzi. Nah, inilah hadis yang akan kita bahas, yaitu hadis yang sangat singkat sekali dari riwayat Imam Tirmidzi yang dikatakan oleh Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya agama seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Nah, ini tentunya hadis yang luar biasa walaupun singkat, tetapi Rasulullah memberikan kaidah kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita isi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, dikatakan di hadis ini, min husni islamil mar'i, dari sempurnanya agama seseorang, dari indahnya agama seseorang. Berarti Islam itu macamnya ada beragam. Ada yang Islam saja, yaitu artinya dia tidak menjalankan syariat pun tetap Islam selama dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada Islam yang biasa saja, kalau di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Dikatakan pertama, as-sabiqun bil khairat, orang Islam yang selalu berada paling depan, yaitu di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dia selalu orang yang paling di depan. Ada yaitu orang yang mu'tadil, orang yang sedang, yang di pertengahan. Orang ini melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi memang kadang-kadang dia suka terpleset melakukan dosa, lalu dia beristighfar. Ini tentunya orang yang biasa. Dan orang yang paling rendah itu adalah zalimul li nafsi, orang yang suka mendolimi diri sendiri. Artinya dia Islam, tapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dia Islam, tapi dia sering melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya zalimul li nafsi. Ada yang mu'tadil, yaitu orang yang menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi kalau terpleset, kadang terpleset, dia segera bertobat kepada Allah. Dan yang paling bagus adalah sabik, yaitu sabikun bil khairat, orang yang selalu berada di atas, selalu ada yang di depan di dalam melakukan kebaikan dan amal soleh. Nah,
Ini salah satu sifat orang yang berada as-sabiqun bil khairat. Yaitu orang yang tingkatan pertama dari orang yang beragama Islam. Jadi orang muslim itu tingkatan-tingkatan yang paling tinggi adalah as-sabiqun bil khairat. Orang yang selalu berada terdepan, di baris terdepan dalam melakukan kebaikan. Nah, salah satunya orang yang berada di paling tinggi kedudukan sebagai seorang muslim adalah tarkuhu malayani. Dia akan meninggalkan apapun perbuatan yang tidak mengandung manfaat, yang tidak mengandung, yang tidak berguna. Dia akan tinggalkan semua perbuatan, semua perkataan, semua apapun kegiatan yang tidak mengandung kebaikan, yang tidak berguna bagi orang itu. Itulah salah satu ciri orang Islam yang berada as-sabiqun bil khairat. Orang yang paling tinggi tingkatan seorang muslim, salah satu sifatnya adalah dia tarkuhu malayani. Dia meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya. Kata para ulama, tarku malayani, meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya, baik tidak berguna dalam urusan agama. Jadi kalau dia melakukan itu, aktivitas itu tidak ada manfaat dalam urusan agama, dia tinggalkan. Yang kedua, tidak ada manfaat, tidak berguna dalam urusan dunia juga. Jadi orang muslim yang agamanya bagus, orang muslim yang imannya bagus, orang muslim yang min husni islamil mar'i, orang yang sempurna, yang bagus imannya, setiap dia ingin melakukan sesuatu, dia akan bertanya, ini menimbulkan manfaat atau berguna apa tidak? Yang pertama dilihat dari sisi agama. Oh, ternyata ada manfaat, ada kebaikan, ada berguna bagi agamanya, dia akan lakukan. Kalau tidak ada sisi gunanya, tidak ada kebaikan, tidak berguna dalam sisi agama, dia akan lihat lagi dari sisi dunia. Ini pekerjaan, ini perbuatan, ini perkumpulan, ini aktivitas, ada gunanya apa tidak dalam urusan dunia? Oh, tidak ada, maka dia tinggalkan. Oh, ternyata walaupun tidak ada gunanya dalam urusan agama, tapi ada gunanya dalam urusan dunia, tetap dia lakukan. Nah, inilah ciri seorang muslim, kata Rasulullah, yang sempurna Islamnya. Min husni islamil mar'i. Dari kesempurnaan Islam seseorang, tarkuhu malayani. Dia meninggalkan apa yang tidak berguna. Maksudnya tidak berguna, baik dalam agamanya, atau tidak berguna bagi urusan dunianya. Jadi dunia dan agama. Jadi ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu menimbulkan manfaat, ada gunanya dalam urusan dunia, maka itu juga merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran kita selalu diperintahkan apa yang kita lakukan ini menimbulkan manfaat, kebaikan dunia atau akhirat, ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita disuruh meninggalkannya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Itu maksud kalimat min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Dari kesempurnaan agama Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak berguna. Maksudnya tidak berguna dalam urusan agama, tidak berguna dalam urusan dunia. Tapi kalau ada gunanya salah satu, baik dunia atau agama atau dunia, baik agama atau dunia, maka dia lakukan. Atau manfaat agama dan dunia, itu tentunya pasti akan lebih lagi untuk dilakukan. Kemudian di sisi yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kesempurnaan agama seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak berguna. Bagi siapa? Yang pertama tentunya bagi dirinya sendiri. Ini manfaat apa tidak? Oh, ini ternyata perbuatan ini, aktivitas ini berguna untuk dirinya. Baik berguna urusan dunia atau urusan akhirat. Maka dia akan lakukan. Atau berguna untuk dirinya ternyata tidak. Saya lakukan ini, saya aktivitas ini, tidak berguna bagi diri saya. Tapi berguna bagi orang lain. Maka lakukan. Jadi ketika apa yang kita lakukan itu menimbulkan manfaat, baik manfaat yang berkaitan dengan agama, atau manfaat berkaitan dengan dunia, atau manfaat berkaitan untuk diri sendiri, atau manfaat untuk orang lain, kerjakan.
Tapi bila aktivitas, perbuatan, pekerjaan itu tidak menimbulkan manfaat untuk dunia, tidak manfaat akhirat, juga tidak manfaat untuk diri, tidak ada manfaat untuk orang lain, maka dari kesempurnaan iman seseorang, tarkuhu malayani. Dia tinggalkan apa yang tidak manfaat, apa yang tidak berguna bagi dirinya dan orang lain. Nah, inilah tentunya hadis yang sangat singkat yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan dari hadis ini, seorang muslim tidak boleh menggunakan waktunya, tenaganya, kecuali untuk yang bermanfaat. Ketika tidak ada manfaatnya, maka diperintahkan untuk ditinggalkan kegiatan tersebut, aktivitas tersebut, perkataan, perbuatan yang tidak menimbulkan manfaat diperintahkan untuk ditinggalkan. Karena itu adalah dari ciri kesempurnaan Islam atau iman seseorang. Oleh karena itu di dalam Al-Quran sering kita baca, Fa'idha faraghta fansab. Apabila kamu selesai melakukan suatu pekerjaan, maka carilah pekerjaan lain yang mengandung manfaat. Nah, ini merupakan kaidah yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini, kandungan hadis ini, istinbatul ahkam dari hadis ini, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik, yang kita dapat pelajari atau kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, termasuk sifat orang-orang muslim adalah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mulia serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah. Ini adalah sifat seorang muslim. Seorang muslim itu sifatnya salah satunya adalah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang menimbulkan manfaat. Jadi kalau ada seorang muslim yang membuang waktunya tidak ada manfaat, baik manfaat untuk agama dan dunia, maka ini adalah ciri kurang sempurnanya iman orang tersebut. Orang yang mempunyai iman yang sempurna, dia akan hitung waktu yang dia akan buang, apa yang dia dapat, apa yang diperoleh dari waktu yang dibuang itu. Apakah kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Setiap orang muslim yang sempurna Islamnya, dia akan melihat tenaga yang saya keluarkan ini menimbulkan manfaat apa. Ketika menimbulkan manfaat untuk urusan dunia dan akhiratnya, dilakukan. Bila tidak, dia tinggalkan. Inilah hikmah yang pertama. Jadi insya Allah kita dijadikan sebagai seorang muslim yang sempurna Islamnya, sehingga tidak kita buang waktu, tidak kita buang tenaga, kecuali yang mendatangkan manfaat. Baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Baik manfaat untuk diri sendiri atau manfaat orang lain. Yang kedua, pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. Nah, ini adalah sebuah pendidikan bagi diri kita bahwa dan menjaga waktu kita dan menjaga tenaga kita, jangan sampai kita membuangnya tanpa manfaat. Jangan sampai umur kita terbuang begitu banyak hanya melakukan hal-hal yang tidak mengandung manfaat. Jangan sampai tenaga kita habis kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak mengandung manfaat. Ini adalah yang bisa kita ambil hikmah yang kedua dari hadis tersebut. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah kesia-siaan dan merupakan tanda kelemahan iman. Nah, maaf, misalkan ada orang yang bermain catur misalkan. Berjam-jam dia habiskan bermain catur. Mungkin kalau sekedar hiburan sesekali itu hal yang wajar. Tetapi rutinitas. Dia sibukkan dirinya, dia mengatur bermain catur. Atau mungkin kalau zaman sekarang bermain game. Berjam-jam bermain game, habis waktunya. Itu kata para ulama, ini menunjukkan lemahnya iman. Orang yang kuat imannya, dia tidak akan buang waktunya begitu saja tanpa mendatangkan kebaikan, baik kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena memang waktu yang Allah berikan kepada kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Untuk apa waktu yang telah kuberikan kepadamu? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tenaga yang Allah berikan kepada kita, ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Nanti akan ditanya oleh Allah
tenaga yang aku berikan kepadamu digunakan untuk apa? Nah, ini harus kita pikirkan. Seorang muslim yang imannya kuat, tarkuhu ma la ya'ni. Dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat dan gunanya. Kenapa? Karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil kiamah. Kemudian yang keempat, hikmah dari hadis ini, anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri atau orang lain, baik di dunia dan akhirat. Jadi diperintahkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan tenaga yang sebaik-baiknya agar supaya kita keluarkan waktu dan tenaga untuk mengambil manfaat dari apa yang kita keluarkan, ada faedahnya. Yang terakhir, kita termasuk tarkuhu malayani, kata para ulama, arti tarkuhu malayani meninggalkan yang bukan urusannya. Yang meninggalkan yang bukan urusan dia. Itu namanya tarkuhu malayani. Bisa diterjemahkan, seorang muslim yang sempurna imannya, maka dia akan meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Maksudnya apa? Ini yang kedua, kata para ulama, bahwa seorang muslim yang Islamnya bagus, dia tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain. Artinya, kita jangan terlalu ingin mengikuti urusan orang lain. Namanya disebut fudul. Apa itu fudul? Ingin tahu urusan orang dan ingin ikut campur dengan urusan orang. Padahal, ikut campurnya kita di dalam urusan mereka tidak menimbulkan manfaat. Tidak membawa kebaikan. Maaf, bahkan mengandung kesia-siaan, bahkan salah-salah menjadi penambah keruhnya permasalahan di antara mereka. Nah, ini tentunya seorang muslim, dia tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain. Ketika ada seseorang yang datang kepada kita, lalu menceritakan keburukan orang, maka seorang muslim yang sempurna Islamnya, min husni islamil mar'i tarku ma la yansh. Sudahlah, jangan bicarakan aib orang. Kita nggak usah urusan dia. Nah, ini menunjukkan sempurnanya iman seseorang. Dia bilang, di antara kesempurnaan iman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni. Masalah dia melakukan maksiat, masalah rumah tangganya berantakan, itu bukan urusan kita. Maka tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan yang bukan urusan kita, yang tidak ada manfaat untuk kita. Ini menunjukkan kuatnya Islam seseorang, dia tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain. Kecuali ketika orang itu melakukan kemungkaran di depan matanya. Kecuali orang itu melakukan kemungkaran, dia melihatnya. Maka saat itu memang ada perintah untuk kita ikut campur dengan mencegah kemungkarannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah. Tapi kalau kita hanya menceritakan keburukan orang, menceritakan kekurangan orang, seorang muslim yang sempurna imannya, tarkuhu ma la ya'ni. Dia akan meninggalkan yang bukan urusan. Sudahlah, saya nggak mau mendengar cerita keburukan tetangga fulan, karena itu bukan urusan saya. Nah, ini tentunya kesempurnaan iman seseorang. Tapi kalau mau ikut campur dengan niat islah, dengan niat memperbaiki keburukan yang terjadi pada orang, dan dia mempunyai kapasitas, kemampuan untuk merubah itu tentunya termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, kita ikut campur belum tentu diterima. Kita ikut campur belum tentu bisa memperbaiki keadaan mereka. Waliyadzubillah, malah bisa memperburuk. Maka tarkuhu ma la ya'ni. Seorang muslim yang sempurna imannya, dia tidak akan mau ikut campur dalam urusan orang lain. Nah, ini tentunya merupakan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari makna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kesempurnaan iman seseorang, dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Itu mungkin penjelasan yang sangat singkat dari hadis yang ke-12, dan tentunya masih banyak waktu untuk buka tanya jawab. Silakan Saudara Ustadz Yudi, mungkin kalau masih ada pertanyaan berkaitan dengan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, atau di permasalahan lain, kami persilakan. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Waktu masih menunjukkan pukul 7.38, masih banyak waktu.
Kami persilakan kepada jamaah apabila ada pertanyaan, mau dititipkan pertanyaan melalui chat Zoom atau langsung kepada Ustadz. Silakan kepada jamaah. Oh, ini ada titipan Ustadz dari Pak Sidik. Ya, Mohon, silakan. mohon izin Ustadz bertanya, apakah ada penjelasan terkait batasan terhadap kegiatan yang tidak bermanfaat tersebut berubah menjadi dosa? Ini itu dulu Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, sangat bagus sekali. Apakah ada batasan sehingga sesuatu yang tidak manfaat itu menjadi dosa? Karena memang difahami min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, artinya ketika kita melakukan aktivitas yang tidak mengandung manfaat, tidak mengandung kebaikan, baik kebaikan dunia dan akhirat, tidak dosa. Iya, memang kita melakukan sesuatu yang tidak mengandung manfaat, baik ke manfaat dunia dan akhirat, tidak dosa selama tidak mengandung mudarat. Nah, kalau mengandung mudarat itu jatuhnya bukan mubah tapi dosa. Tapi walaupun dia mubah, tapi kalau nanti terlalu lama dia menggunakan waktunya, kegiatannya terhadap sesuatu yang tidak ada manfaat, seperti tadi main game 2 jam, 3 jam, 4 jam, dia bermain game, ini bagaimana? Aslinya main game itu mubah-mubah saja. Walaupun membuang waktu tadi, dia tetap mubah hukumnya. Tapi kalau sudah berlebihan, maka akan menjadi haram, kata para ulama. Kapan dikatakan haram? Kapan dikatakan berlebihan? Yaitu yang pertama, dia menterlantarkan kewajiban. Nah, ketika seseorang menterlantarkan kewajibannya, hal yang mubah tadi tidak menjadi mubah lagi, tapi menjadi haram. Dia main game sampai dia meninggalkan sholat. Maka ini bukannya mubah lagi itu game. Yang tadi game itu mudah menjadi haram. Ini meninggalkan menterlantarkan kewajiban. Baik kewajiban kepada Allah atau kewajiban yang harus kita tunaikan kepada sesama kita. Saya bermain game sampai menterlantarkan anak istri saya. Saya tidak mencari nafkah. Saya hanya asyik main game sehingga anak saya, istri saya tidak terurus. Maka ini juga menjadi perbuatan yang tidak mubah lagi game itu. Tapi menjadi haram. Kenapa sampai menterlantarkan kewajiban? Atau mungkin seperti kita di kantor. Kita ada kewajiban untuk melakukan tugas tertentu. Tapi tugas itu terlantar karena kita main game. Maka game ini bukan menjadi mubah lagi. Tapi dia akan bisa menjadi haram. Nah ini. Terus yang kedua. Jadi batasan yang mubah itu bisa menjadi haram. Yang pertama ketika mubah itu mentelantarkan kewajiban. Baik kewajiban terhadap Allah. Kewajiban sesama kita. Yang ketiga. Mubah ini akan menjadi haram ketika dirasakan melakukan mubah itu lebih nikmat daripada melaksanakan kewajiban. Nah ini berbahaya sekali. Kalau kita sudah asik main game, lalu saat kita ibadah itu rasanya hampa. Saat kita taklim, rasanya kurang nikmat. Saat kita zikir, rasanya kosong. Tapi ketika main game itu nikmat sekali. Jadi menikmati hal yang mubah melebihi sesuatu yang wajib. Nah ini menjadi dosa nanti. Ini seperti Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan begini. Siapa yang mendengarkan musik lebih nikmat daripada mendengarkan Al-Quran, bisa membawa kekafiran. Itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi sebenarnya bukan musiknya yang haram, tetapi dengan sukanya, dengan kecenderungannya, dengan sudah kelebihannya terhadap musik, sehingga Qur'annya hampa. Sholatnya pun terasa tidak nyaman. Jadi dia lebih nikmat ketika mendengar musik daripada dengar Al-Quran. Itu kata Imam Abu Hanifah bisa menyebabkan kekafiran. Ya mungkin kalau bahasa kita, kalau tidak mau kita katakan kafir, tapi itu merupakan perbuatan dosa. Nah, jadi mubah itu tidak menjadi mubah lagi ketika mubah itu mentelantarkan kewajiban. Mubah itu tidak mubah lagi ketika mubah itu dinikmati melebihi daripada kewajiban.
daripada kita melaksanakan kewajiban. Ini bukannya hal yang mubah, tapi ini menjadi dosa. Nah, yang ketiga, mubah itu akan menjadi dosa, bukan lagi menjadi mubah, bila membahayakan dirinya. Bila membahayakan diri. Dia bermain game berjam-jam sampai akhirnya rusak matanya. Sampai akhirnya, maaf, macam-macam penyakit itu sekarang yang kalau kita lihat media itu luar biasa. Karena terlalu lama bermain game misalkan. Maka bisa menyebabkan kerusakan di dalam kesehatannya. Ini bisa menjadi bukan mubah lagi, akan menjadi haram. Karena Allah pernah berfirman, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Itu ketika menafsirkan ayat itu, para ulama banyak mencontohkan tentang ibadah. Misalkan, saya divonis atau seseorang divonis oleh dokter tidak boleh puasa. Kalau puasa akan membahayakan dirinya. Lalu dia memaksakan diri puasa, lalu sakit, maka dia berdosa. Kenapa? Karena menghancurkan atau melemparkan dirinya dalam kehancuran. Padahal sudah jelas, kalau kamu puasa, kamu akan sakit. Akan membahayakan jiwamu. Tetap dia puasa, itu dosa. Padahal sesuatu yang wajib dapat menghancurkan pada dirinya sendiri, itu tidak boleh. Bagaimana hal yang mubah? Nah, ini tentunya mubah tadi tidak mubah lagi, tapi akan menjadi haram. Mungkin itu, yaitu batasan mubah itu kapan yang diharamkan. Yang pertama, mentelantarkan kewajiban, baik kewajiban kepada Allah dan kewajiban sama manusia. Yang kedua, merasakan nikmatnya hal yang mubah melebihi ibadah. Kenapa? Karena terlalu lama, terlalu menikmati hal yang mubah tadi, sampai akhirnya merasakan nikmat melebihi nikmatnya saat dia ibadah. Yang ketiga adalah membahayakan dirinya sendiri. Atau tentunya membahayakan orang lain. Ini jadi misalkan saya nyetir mobil, lalu saya main HP. Main HP itu mubah, tapi ketika dapat membahayakan orang lain itu bisa menjadi haram. Ketika kita bermain lalu menabrak orang, ini menjadi dosa yang luar biasa. Nah, intinya mubah itu diperbolehkan selama tidak mentalantkan kewajiban, selama tidak dirasakan lebih dia nikmati daripada ibadah, dan selama mubah itu tidak membahayakan untuk diri dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Mungkin ini aja Ustaz, apa namanya, mungkin ini ada apa namanya, ada komen dari Pak Nyoman. Mungkin agak ini juga sih agak apa namanya, mungkin banyak yang sama yang kita alami juga ya Ustaz ya. Terkadang berdalih ingin rehat, bukannya melakukan hal bermanfaat, malah cenderung pada mudarat, terus berkali-kali istighfar dan tobat, tapi karena belum kuat akhirnya kembali kumat gitu. Nah itu kayaknya apa namanya, mungkin ke diri saya sendiri juga seperti itu Ustaz. Nah gini, ada nggak clue-cluenya Ustaz, mungkin biar kita bisa yang tadi Ustaz, yang kan sekarang tuh yang paling apa namanya, godaan sekarang itu adalah gadget ya Ustaz ya, mesti itu. Itu kalau kita mau baru kerja sebentar, aduh rehat gitu, rehatnya kita lihat ke gadget kita ini dan ke YouTube misalkan gitu. Itu bisa kerjanya cuma 1 jam, rehatnya bisa 1 jam juga atau lebih, kadang tuh lebih gitu. Karena godaan selalu terpancing-pancing terus, nah seperti itu Ustaz. Kayaknya agak berat. Nah itu kira-kira punya ini nggak Ustaz, punya, apa namanya, clue-clue yang kira-kira kita bisa, lakukan Ustaz, agar terhindar dari, kegiatan yang banyak mudaratnya seperti itu Ustaz. Iya Ustaz. Terus, yang kedua ini ada oh ini udah Ustaz, ada. Itu aja Ustaz mungkin. Iya, memang kita kaitkan kembali dengan keislaman ya. Karena tadi hadisnya dari Abu Hurairah tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari indahnya, dari sempurnanya iman Islam seseorang, dia akan meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya. Jadi sebenarnya kiat-kiat untuk supaya tidak terjadi menikmati hal yang mubah melebihi daripada yang wajib tadi, yaitu tadi islahul iman, islahul Islam, yaitu memperbaiki keimanan, memperbaiki keislaman. Larinya ke situ. Karena biar bagaimanapun itu kembali kepada keislaman. Karena tadi walaupun ya dengan alasan untuk rehat sebentar dan seterusnya. Dan itu memang
kejenuhan itu selalu ada. Malal ya, kalau di dalam agama itu malal itu pasti ada. Makanya di dalam Islam itu ibadahnya pun bervariasi. Di dalam sholat itu kan sangat variasi sekali. Berdiri, ada ruku, ada bangun dari ruku, ada sujud, ada i'tidal. Itu gerakan-gerakan yang luar biasa, tidak membuat kita bosan. Kenapa? Tidak misalkan sholat sujud saja kan, sujud itu kan yang paling afdol. Amalan yang paling afdol dari rangkaian ibadah sholat itu adalah sujudnya. Tetapi kenapa nggak disuruh sujud dari awal sampai akhir? Itu akan membosankan. Jadi ternyata memang wajar melakukan kegiatan aktivitas itu ketika hanya satu model. Misalkan kita duduk di meja kantor kita, di depan laptop, kita berhenti melihat, itu akan jenuh. Itu hal yang biasa. Begitu juga kalau dalam Islam itu kok tidak ada jenuh karena bervariasi. Al-Quran misalkan, suratnya pun berbeda-beda, ceritanya pun berbeda-beda, bahkan susunan katanya pun berbeda-beda, itu membuat orang tidak bosan. Tapi kalau sesuatu yang rutinitas dan juga monoton begitu saja itu menimbulkan kejenuhan. Maka pekerjaan kita itu akan menimbulkan jenuh dan itu biasa. Bahkan kita pun seperti mungkin ya saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita, satu saat kita juga ada jenuh. Saya sendiri ada merasa jenuh itu kalau lagi apa istilahnya ngajar selama-lama ada juga rasa jenuh nih, capek nih, ada rasa itu. Dan itu bagaimana? Ini tentunya boleh. Jenuh itu hal yang biasa. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kami bila sedang jenuh, capek mempelajari satu kitab, maka kami ganti dengan kitab yang lain. Jadi di antara yang menjadi selingan Imam Ibnu Katsir itu beliau kalau jenuh, capek dalam baca kitab fikih, baca kitab tafsir, dia tutup kitabnya, lalu dia buka sirah, sejarah Nabi. Dia cerita-cerita Nabi, cerita para anbiya. Dia kisah soal anbiya. Kita cerita tentang para nabi, dia ambil, dia baca. Atau cerita-cerita para sahabat, dia baca. Nah itu juga, nah itu jenuh kata. Lalu kalau juga masih jenuh, maka kami tutup kitab kami dan kami pergi ke hadikoh, kebun. Kami duduk masuk ke kebun, kami duduk, kami istirahat sebentar di kebun. Tentu zaman dulu di pohon kurma, di bawah, di mungkin apa minum atau apa di bawah pohon kurma, di bawah pohon kebun. Kemudian masuk lagi, baru dia baca lagi. Oh ternyata memang kejenuhan itu ada. Jangankan di dalam bab urusan dunia ya, yang tidak ada habisnya nih. Bicara agama juga jenuh. Nah, dan kejenuhan itu boleh diselingi. Nah, mungkin kalau tadi yang bagus jenuhnya lalu diambil pekerjaan lain yang mungkin agak ringan. Kalau agama tadi dari tafsir fikih kembali ke sejarah. Sejarah itu kan ringan, cerita-cerita saja. Nah, ini ternyata para ulama menghilangkan kejenuhannya, kepenatannya itu dengan amalan yang bermanfaat juga. Tapi kalau tidak bisa hilang juga, mereka pergi ke kebun. Nah, kebun itu ternyata zaman dulu apalagi ya di tengah padang pasir kalau ada kebun itu tempat yang luar biasa. Itu menjadi menghilangkan penat juga. Berarti kita yang di kantor ini jenuh dengan kerja kita dengan ini boleh-boleh saja. Ya, kita mungkin kalau keluar ke kebun mungkin Jakarta juga susah cari kebun mungkin. Tapi alhamdulillah kalau di kantor kita luar biasa. Taman juga sudah indah dan itu pengaruh. Kalau zaman dulu mereka duduk di kebun. Kalau Imam Ibnu Katsir duduk di kebun. Lihat air yang berbunyi begitu itu menghilangkan kepenatan atau kejenuhan. Tapi kalau kita mungkin sudah enggak, maka kita ke game. Boleh Pak, boleh-boleh saja. Tapi tadi, usahakan jangan berlebih. Yang tidak boleh itu berlebih. Apalagi penatnya tadi alasannya melihat itu, akhirnya pekerjaan kantor jadi terlantar, tidak beres gara-gara itu. Wah ini bukannya mubah lagi, nanti bisa menjadi haram tadi. Amanat yang sudah dipercayakan kepada kita tidak berjalan karena game. Tapi kalau hanya sebentar, terus kerja lagi mungkin sejam, 2 jam, 3 jam kita kerja, mungkin kita lelah untuk menghilangkan ini kita lari ke game atau melihat ke YouTube yang tentunya tidak mengandung dosa ya, maka diperbolehkan saja. Yang penting catatan jangan berlebihan. Nah kalau berlebihan bagaimana? Kiatnya supaya tidak berlebihannya kembali, Islamnya harus dibenahi. Karena memang itu semua kembali kepada Islam. Makanya Rasulullah bilang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
dari indahnya Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Jadi erat sekali dengan keislaman. Tentunya untuk meningkatkan keislaman ya tentunya kita taklim, kita menjalankan ibadah, wajib dan sunnah dan seterusnya. Tentunya benahi, baguskan Islam kita. Nah ini tentunya adalah kiatnya. Jadi satu saja kalau lihat hadis ini, min husni islamil mar'i, dari keindahan. Berarti kurang sempurna tadi orang yang melakukan rehatnya lebih banyak daripada kerjanya. Supaya tidak seperti itu, maka benahi Islamnya, benahi agamanya, benahi syariatnya, insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Mungkin ini ada satu lagi Ustaz, izin Ustaz, bagaimana ini dari Pak Slamet Riyadi Ustaz. Nah, izin Ustaz, bagaimana menyikapi hobi misal bersepeda, musik, burung, mancing, naik gunung dan sebagainya. Gitu aja Ustaz. Silakan Ustaz. Wah, itu tentunya hal-hal yang bagus ya. Karena maaf, kata-kata malayani yang tidak berguna bukan hanya urusan agama. Itu kan urusan dunia, tapi itu bukan sesuatu yang sia-sia. Itu yakni itu. Bukan malayani, itu yakni. Artinya ya berguna. Sepeda misalkan, itu sangat berguna sekali untuk kesehatan. Ya, hobi tapi mengandung kesehatan itu. Itu riyadhah. Kita niatkan. Dan memang Rasul SAW kalau kita lihat fisiknya luar biasa. Rasulullah itu sering sekali dengan kegiatan aktivitas-aktivitas di luar ibadah mahdoh, kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kebugaran. Seperti Rasulullah itu kalau kita belajar sejarah beliau, beliau itu suka hanggar, main anggar. Dia sangat ahli. Main pedang sudah pasti. Dia berkuda ahli. Bahkan dia berenang pun bisa dari zaman kecil. Dikatakan beliau itu bisa berenang di perkampungan Halimah Sa'diyah. Ya, di wadi dia berenang dan dia itu umurnya masih umur 2 sampai 4 tahun. Itu sudah bisa berenang Rasulullah SAW. Artinya sibaha. Dan memanah Rasulullah sangat ahli. Itu kalau perlombaan memanah, para sahabat tuh berebut supaya Nabi itu masuk ke dalam kelompok mereka. Karena kalau sudah ada Nabi pasti menang. Karena Nabi itu ahli dalam memanah. Artinya kegiatan-kegiatan bersepeda, hiking, naik gunung yang beraktivitas olahraga itu luar biasa. Kalau bicara naik gunung, Rasulullah tuh orang yang mungkin paling tahu di antara penduduk Mekah, dia mungkin termasuk orang yang sangat mengetahui gunung-gunung yang ada di kota Mekah. Dia tahu gunung ini ada goanya, makanya beliau bisa naik ke Gua Hiro. Kemudian dia tahu di Jabal Sur ada goa. Dia naik gunung. Itu merupakan hal yang biasa bagi Nabi. Makanya tidak mengherankan sebelum jadi Nabi, beliau suka berkholwat ke gunung itu. Gunung itu nggak ada yang naik. Gunung itu sangat terjal, ya. Tapi Rasulullah bisa menaiki itu. Nah, kalau sekarang terjalnya sudah ada trap-trap tangga. Tapi zaman dulu tidak ada. Tapi Rasulullah bisa. Nah, untuk naik gunung ternyata juga merupakan, mungkin dengan kata-kata hobi, bukan tidak. Tetapi Nabi itu juga berpengalaman di dalam, mungkin kalau bahasa kita hiking naik gunung itu Rasul juga melakukan itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang manfaat. Bukan tidak manfaat. Dan itu hobi yang bagus. Adapun miara burung, miara ikan, itu hobi yang kata Imam Ghazali pernah ditanya. Wahai Imam Ghazali, bagaimana hukum melihara burung? Atau miara hewan-hewan yang ada di rumah kita, ikan dan sebagainya. Kata beliau apa? Kalau engkau memelihara burung itu menjadi tambah ingat kepada Allah, peliharalah. Ketika kamu mendengar suara burung indah, kamu ya Allah subhanallah nih, kita senang dengan suara burung indahnya itu. Atau dengan warnanya, ikan dengan keindahannya, kita jadi ingat kemahabesaran Allah. Maka kata Imam Ghazali, peliharalah. Karena itu akan membuatmu menjadi tambah kenal kepada Allah, tambah mengetahui kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, kata para ulama fikih, ketika kamu memberikan makan kepada hewan peliharaanmu, hobimu itu, niatkan karena Allah. Ketika kita ngasih makan burung, kenapa Bapak kasih makan burung? Ini makhluk Allah. Dia juga berzikir. Maka Nabi sering menyebut tentang ketawakalan si ekor burung. Law annakum tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu himason wa yaruhu bitanan. Nah, dikatakan
Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti rizki yang telah diberikan oleh Allah kepada seekor burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Nabi sering cerita tentang hewan-hewan itu. Dan Nabi tidak ada larangan untuk memelihara mereka, tetapi dengan syarat diperhatikan makannya, diperhatikan minumnya, istilahnya kehidupannya. Maka hobi itu tidak menjadi dosa, apalagi sampai mengingatkan kepada Allah dengan suara burung di pagi hari itu menambah iman kita, menambah subhanallah indahnya ciptaan Allah. Itu akan menjadikan eh, Allah jadikan alam semesta ini tujuannya untuk menjadikan kita lebih takwa kepada Allah. Nah ini hobi-hobi yang insya Allah tidak termasuk mubah, tapi malah bagus ketika kita menjaga, memelihara sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ada yang hobinya melihara kucing misalkan. Kadang-kadang kita ini menganggap binatang yang dicintai Rasul itu hanya kucing gitu. Padahal bukan hanya kucing, semua binatang. Rasulullah bilang apa? Ditanya, ya Rasulullah, apakah saya dapat pahala kalau ngasih makan burung? Apa kata Nabi? Likulli radbin, likulli kabidin radbin ajrun. Di setiap makhluk yang ada hatinya dan hidup, ada pahalanya yang kau ngasih makan. Jadi ketika kita ngasih makan ikan, itu ada pahalanya. Ngasih makan burung, itu ada pahalanya. Subhanallah. Jadi ini hal yang bagus daripada, ya maaf, hobinya main game gitu. Itu kan saya rasa jauh lebih bagus dengan kegiatan-kegiatan tadi, Pak Slamet. Wallahu alam bisa. Karena itu semuanya mengandung manfaat. Wallahu alam bisa. Jazakallah Ustaz. Mungkin ada terakhir Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari Pak Henry F. Izin Ustadz, kalau ada pertandingan olahraga yang waktunya bersamaan dengan azan sholat asar, dahulukan yang mana? Itu Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, kalau ada perlombaan atau apapun yang bertepatan dengan waktu sholat, tentunya lebih afdol sholat lebih dulu. Yang boleh diakhirkan itu isya. Itu kalau kita lihat, kalaulah tidak menyulitkan bagi umatku, aku akan perintahkan mengakhirkan isya. Tapi untuk sholat yang lain tidak ada perintah untuk mengakhirkan. Malah yang bagus as-sholatu ala waktiha. Jadi kalau bertepatan dengan itu lebih afdolnya sholat dulu, baru kita pertandingan. Itu akan lebih nikmat. Daripada kita bertanding tapi pikiran apa? Sholat. Nah ini tentunya lebih amannya kita sholat dulu baru kita bertanding. Itu yang paling bagus. Wallahu alam bisawab. Izin meneruskan Ustadz. Maksudnya kalau misalkan pertandingannya itu ini Ustadz, jadi yang bikin yang punya panitia kan bukan kita Ustadz misalkan. Terus mereka mengadakannya tuh jam waktunya tuh mungkin faktor ketidaksengajaan mungkin ya. Kan jam 2 misalkan gitu dia baru mulai. Ternyata selesainya itu kalau dihitung-hitung setengah 4 gitu, sedangkan azannya jam 3 misalnya seperti itu Ustaz. Jadi si pemain ini yang pemain ini gimana Ustaz? Apakah dia harus tinggalkan pertandingannya atau teruskan itu Ustaz. Mungkin kasus-kasusnya seperti itu Ustaz. Jadi sebenarnya yang mengadakan apa namanya panitianya yang ini Ustaz. Oh iya, ini kasusnya beda. Kita ternyata anggota perlombaan. Dari jam 2 bermain, pas apalagi final kita. Masuk final, finalnya jam 4. Dan harus mulai misalnya setengah 4, selesainya bisa jam 4. Bagaimana? Apakah kita sholat? Gagal kita kalau sholat. Teruskan, nggak apa-apa. Kita ini bukan yang pertama, ini kejadian kan bukan setiap saat. Yang kedua, ini juga bukan mulainya itu pas adzan asar atau pas setelah asar, tapi ini mulai dari jam 2 belum apa? Mulai dan berlanjut sampai jam setengah 4 atau jam 4. Nah, ini tentunya teruskan. Nggak ada masalah, nggak mesti kita berhenti terus maaf ya mandi dulu, apa dulu terus kita wudhu sholat setelah masuk lagi ke perlombaan bubar itu, maka tidak apa-apa kita lanjutkan. Dan apalagi selesainya masih jam 4, insya Allah masih kita bisa mendirikan sholat asar. Memang as-sholatu ala waktiha itu afdolul a'mal. Sholat pada waktunya itu yang paling afdol. Tetapi
bukan berarti dosa ketika kita bukan pada waktunya. Memang waktunya jam 3:30, tapi kita mundur sampai jam 4 itu bukan sebuah perbuatan dosa, itu boleh. Yang dosa itu nanti ketika kita akhirkan sampai menjelang waktu maghrib. Nah itu nanti masuk ke dalam konsep wailul lil musallin. Nah ini tentunya alhamdulillah kalau baru dari jam 2 penyisian jas, mas finalnya jam 2:30 pas asar adzan selesai lanjut nggak ada masalah. Kita bukan niat mengakhirkan, tetapi memang kondisinya memang harus, walaupun hanya sekedar perlombaan antar karyawan, antar warga di sekitar rumah kita, nggak ada masalah, karena sholat masih sangat-sangat mungkin untuk kita lakukan setelah perlombaan. Nah itu tentunya insya Allah nggak ada masalah, kita lanjutkan dengan perlombaan sampai selesai. Yang penting jangan sampai ketinggalan atau sampai kelewatan waktu asar. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Baik, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz, dan berhubung waktu telah menunjukkan pukul 8:04, mungkin kita bisa akhiri kajian hari ini. Sebelumnya kami panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Dan sebelum kajian ini ditutup, kami minta kepada Ustadz untuk dapat memandu kita dalam berdoa, sekaligus menutup kajian ini. Silakan Ustadz. Baik, kita tutup majelis kita di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mohon kepada Allah semoga selalu Allah berikan kepada kita taufik hidayah untuk mendapatkan ilmu yang bawa manfaat untuk kita, baik manfaat dunia wal akhirah, dan semoga Allah selalu berikan petunjuk kepada kita untuk bisa mengikuti apa yang diajarkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maghbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustadz. Baik, terima kasih semuanya kepada seluruh jamaah. Sebelum kami tutup Zoom-nya, kami ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, izin Ustadz dan semua jamaah, Zoom-nya kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.